Para pahlawan ini tidak datang sendirian, mereka datang beramai-ramai. Kejadian langka seperti ini hanya terjadi sekali dalam 3000 tahun. Aku harus membersihkan tempat ini. Guru. Jangan bilang, biar aku tebak dulu. Yang ini adalah pemberontak nomor 1 di dunia. Jenderal Huo, Eneza. Kamu adalah Guru Yangjian, Jiang Zia. Kukira siapa, ternyata begini, sungguh mengecewakan. Eneza, jangan kurang ajar. Pahlawan kecil, apakah Jiang benar-benar mengecewakanmu? Di mana aku mengecewakanmu? Katakan saja, aku akan berubah. Ini kau yang menyuruhku bicara, yang paling kubenci seumur hidupku. Adalah orang tua sepertimu yang suka berlagak misterius. Tak perlu dijelaskan, aku tahu kau bukan datang untuk menyapu. Kau datang untuk suasana. Eneza, cukup. Kau datang untuk berperang. Kau datang untuk mencari masalah. Yang Qian, kau hanya perlu mengetuk gelang untuk memanggilku, tapi setelah datang lama tak ada pertempuran. Membuatku sia-sia datang jauh, aku belum marah. Kau malah yang lebih dulu kesal. Kembalikan jelangku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku tidak mau bermain dengan kalian. Kau sudah berjanji padaku untuk menjadi Jenderal Huo. Aku berjanji padamu, bukan pada orang tua brengsek itu. Orang tua brengsek apa? Guruku adalah Perdana Menteri Dinasti Youo. Pemimpin pasukan. Siapapun dia tidak bisa mengaturku. Kembali. Sudah berapa kali kukatakan, kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Siapa yang memukulku? Siapa yang berani mencuri? Barang jelek apa ini? Kau sapu botak, berani memukulku? Tunggu, aku akan membakarmu sampai jadi abu. Eneza, kau brengsek. Kita belum berangkat. Sudah mau membakar markas besar, ya? Api apa yang kau nyalakan? Aku bakar habis kau. Sapu brengsek yang tak tahu malu. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Tak ada siluman yang bisa lolos dari apiku. Parenti berkelahi. Kali ini memang harus dipukul. Sapu APA sebenarnya ITU? Benarkah itu istri guru? Dia dan bukan dia, aku ingat pernah memberitahumu. Terakhir kali aku ngiler di depanmu. Bukankah sudah kukatakan, itu adalah cambuk dewa. Jangan pukul, kamu lupa. Apa itu cambuk dewa? Ini cambuk dewa, kok jadi sapu. Betul, ini memang sapu. Lihat baik-baik. Ini baru cambuk dewa asli. Lihat. Apa yang terjadi? Ternyata barang asli ada di sini. Selama ini, kamu bawa barang palsu. Bahkan jadi mas kawin. Palsu? Cambuk dewa ada yang palsu? Beli di mana? Katakan. Ini barang palsu curian dari Shen Gongbao. Zhang Pukul tolong. Perdana Menteri, saya tidak berani lagi. Perdana Menteri, saya salah. Perdana Menteri, saya tidak berani lagi. Kamu pengacau? Sudah menyerah belum? Cepat minta ampun pada Perdana Menteri. Sudah, kembali sayang, kembali. Tenang, dia sudah mengaku salah, cukup. Bangun.
Anisha, kamu salah di mana? Perdana Menteri, saya tahu salah. Saya salah karena buta, sungguh tidak tahu. Anda punya cambuk dewa, perlakukan saya seperti apa tidak penting. Bukan itu intinya, lalu apa? Apa saya masih punya kesalahan lain? Jangan marah, sifatmu yang meledak-ledak, kok tidak berubah. Stop, stop. Tenang, dengar dia mau bilang apa. Jangan takut, biarkan dia bicara, setelah selesai baru bicara. Pikirkan lagi, kamu salah di mana? Saya salah. Masih berani mikir, tadi betapa bahayanya. Bagaimana kalau ada yang terbakar? Saya salah karena tidak pikir panjang saya. Perdana Menteri, saya salah. Nah, baru seperti jenderal. Kalau mengulangi lagi, Perdana Menteri tenang. Saya tidak akan mengulangi. Sudah. Pahlawan ini sungguh yang paling tampan. Dari 100 putra Jichang, kamu tahu, kamu 100 kali lebih tampan dari Boy Kao. Adik Lei Senzi, kamu harus kooperatif. Dia sedang memujimu. Kakek Jiang, kata-katamu terlalu baik. Mulai sekarang, kamu hanya perlu mengatakan satu kalimat. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku akan mendengarkanmu. Kamu tidak mendengarkan yang Jian lagi? Dia terlalu jelek. General Tu Xing Sun Tu. Menguasai ribuan keahlian dalam satu tubuh, siapa yang bisa seperti kamu? Bisa menyelam ke dalam tanah, meskipun mereka membenturkan kepala sampai berdarah. Sulit untuk menyelam sedalam 3 inci, itu benar. Menyelam ke tanah adalah teknik rahasia milikku. Belum tentu. Aku juga bisa. Hanya saja kadang berhasil kadang tidak. Kamu juga bisa? Kalau hari ini berhasil atau tidak? Hari ini rasanya lumayan. Kalau begitu, kita adu hari ini, bagaimana? Benar-benar mau mencoba? Baik, ayo coba. Ayo. Bukan aku melarangmu menyelam, aku hanya ingin kamu menungguku sebentar. Kenapa buru-buru? Kakek, berani-beraninya kamu mempermainkan suamiku. Tunggu, jangan salah pukul. Yang harus kamu pukul bukan aku, tapi Tianjun MU. Semakin dipukul, pria ini semakin sukses, semakin hebat. Seperti istriku dulu, Nyonya MA. Begitulah caranya memukulku, tahu dengan apa? Dengan sapu ini, tahu caranya? Aku akan tunjukkan padamu. Tuan-tuan, Aku salah. Aku tidak sehebat kamu, tidak perlu repot-repot kamu sendiri yang melakukannya. Bukan tuan tua. Ini Perdana Menteri. Ya. Perdana Menteri. Nona. Sekarang, tahu kehidupan masa lalumu dan sekarang. Tahu siapa dirimu sebenarnya. Tahu, aku adalah Jenderal MU Xiao E. Tidak hanya itu. Kamu adalah intisari ratusan hewan, jiwa segala makhluk. Kamu mengumpulkan yang terbaik dari dewa, manusia, dan hewan dalam satu tubuh. Betapa ajaibnya ini. Keajaiban seperti ini membuatmu bahagia. Bahagia sampai terasa sakit. Gurumu bertanya, "Begitu? Apakah kamu menyesal?" Tidak akan pernah menyesal. Yang Xian. Jenderal Sui mana? 5 elemen mana bisa tanpa air? Jangan-jangan kamu belum temukan Jenderal Sui? lapor, Shifu. Aku sudah temukan. Saya Pak, gimana? Shifu maha tahu, coba tebak. Tebak ya tebak. Tak ada yang sulit,
asal mau menebak. Aku tebak, Jenderal Sui ini ada di dalam kota Chaoge. Awalnya aku juga begitu. Artisangka, Shifu. Sama mikirnya denganku. Ternyata Shifu. Sama konyolnya dengan muridnya. Coba tebak lagi. Aku salah tebak? Masa bisa salah tebak? Aku paham. Jenderal Sui ini tersembunyi di hatimu. Adalah Deji. Tebak lagi. Nggak mau nebak lagi. Jenderal Sui itu sebenarnya siapa? Yang Jian, katakan padaku. Jenderal air ini bukan manusia, bukan dewa, juga bukan binatang. Ia tak berada di dalam 3 dunia. Ia adalah sebuah sungai besar. Sungai APA? Sungai pelindung kota. Iya, betul. Sungai pelindung kota berasal dari Kunlun, mengalir ke lautan. Memelihara segala makhluk, melindungi Chaoge. Wujudnya ada dalam 5 elemen, namun jiwanya di luar 3 dunia. Aku memancing di sana 3 tahun, kok nggak kepikiran ya? Jenderal Sui ternyata ada di depan mataku sendiri. Bodoh banget. Sangga bodoh. Ini nggak mirip aku sama sekali. Kalau nggak mirip Shifu, mirip siapa dong? Mirip kakak yang Jiannya kamu yang kemarin. Yang Jian. Yang Jian, dengarkan perintah. 5 elemen telah berkumpul, bukti latihanmu sudah sempurna. Kamu boleh lulus. Mulai sekarang, serang Chaoge, ubah langit dan bumi. Seharusnya kamu yang memimpin. Yang Jian menerima perintah. Semua, masuklah. Ini rumah baru kita. Juga markas besar Raja You untuk menaklukkan Shang. Raja baru sudah lama menunggu di dalam. Ayo pergi. Raja baru itu siapa? Xiao Lazy, kenapa? Kamu nggak mau makan tanghulu lagi? Kakek Jiang, tolong beritahu aku. Apa yang dimaksud dengan naik tahtanya sang kaisar baru? Artinya Raja Wen yang lama telah tiada. Sang kaisar baru, Raja Wu, naik tahta. Siapa itu Raja Wu? Kakak keduamu, GFA. Lalu di mana ayahku? Di mana dia? Raja Wan, Ji Chang. Telah kembali ke tanah leluhur. Musuh besar di depan, bahaya mengintai. Ji Chang punya 100 putra, cinta dan benci tak berujung. Guru, mengapa Anda tidak menghentikannya? Ini adalah cobaan baginya, juga latihan untuk GFA. 100 putra Ji Chang pasti akan terus mendapat cobaan. Latihan tak henti. Ayah, apa yang terjadi? Jangan tanya dulu. Aku ingin kamu mengambil sesuatu. Jifa. Wahai para leluhur yang agung, maafin cucu yang tidak berbakti, Injau, atas kata-katanya. Karajan Shang yang mega, kini dihancurkan oleh Suleman. Raja yang bodoh, itu Daji. Itu ayahku. Pedang Xianyuan.
Kamu lihat, inilah tempat paling suci di Kerajaan Shang. Tempat paling sakral. Di sini berkumpul arwah 30 generasi Raja Shang. Berkumpul prestasi 640 tahun Kerajaan Shang. Di depan pedang, ada seorang pemberontak yang berlutut. Dia ingin membunuh Daji, ingin membunuh ayahnya. Pedang Xianyuan. Jika engkau mengizinkan Yin Jiao melakukan ini, maka izinkan aku membuka pedang. Lei Zhenziai, jika aku tidak salah ingat, kamu seharusnya adalah putra ke-100 ayahku. Di mana ayahku? Dia telah meninggal. Bagaimana dia meninggal? Meninggal dengan tersenyum. Lalu, kemudian, dia menyuruhku memimpin 3 pasukan. Meneruskan tatanya. Dan membakarnya. Dikrimasi. Kurasa kamu ingin membunuh ayah dan merebut tahta. Mengapa aku harus membunuh ayahku sendiri? Jangan banyak bicara. Kamu membakarnya sendiri, masih berani membantah di sini. Hari ini aku akan membunuhmu. Balas dendam untuk ayah. Jika kamu benar-benar berpikir begitu, aku yang membunuh ayahku dengan tanganku sendiri. Kalau begitu, Buni watau potong tubuhku, terserah kamu. Aku tidak akan melawan. Lei Zhenziai. Apa ini? Cepat singkirkan ini. Ini adalah cahaya ayahmu. Ayah. Sakit sekali. Apa itu cinta sejati di dunia? Adalah darah daging. Apa itu kebencian di dunia? Tetap darah daging. Lei Zhenziai. Tahukah kamu ini adalah altar siapa? Apakah ini altar ayah? Perlu tat. Lei Zhenziai. Aku mengerti perasaanmu. Aku tahu hatimu sedih. Bahkan wajah terakhir ayah.
Tidak sempat melihat. Aku juga menjadi pewaris 11 ki. Karena itu kamu mengangkat senjata melawanku. Jika kamu masih ingin membunuhku, tidak percaya padaku, atau pergi, aku akan menuruti keinginanmu. Kakak. Aku salah. Aku seharusnya tidak bertindak kasar. Aku adalah seorang pendosa. Adik. Aku tidak menyalahkanmu. Aku harus berterima kasih padamu. Berterima kasih padaku? Kakak. Aku seorang pendosa, mengapa kamu berterima kasih padaku? Berterima kasih padamu. Kembali ke rumah ini. Kamu tahu tidak? Jika ayah bisa melihatmu kembali, dia pasti sangat senang. Karena aku tahu di hatinya, memikirkanmu, merindukanmu. Kakak, aku juga merindukan kalian. Setiap hari aku memikirkan rumah ini. Kakak, aku salah. Kau tahu apa yang paling ingin dilihat oleh ayahanda? Apa? Ayahanda paling ingin melihat kita bersaudara bersatu. Melindungi Shichi. Menghancurkan dinasti Shang. Hanya dengan begitu, kita tidak akan mengecewakan arwah ayahanda di surga. Ayahanda, aku Lei Zhenzi bersumpah kepada langit, mulai hari ini, aku akan membantu kakak, melindungi Shiki, menghancurkan dinasti Shang. Tidak mengecewakan arwah ayahanda di surga. Ayahanda, aku yakin kau mendengar. Apa artinya hidup mati bersama? Apa artinya tidak pernah menyerah? Kita masih saudara-saudara. Tak perlu berkata apa-apa, aku tahu. Apa yang kau tahu? Yin Jiao datang untuk membunuhku. Dan kau ingin melihat bagaimana dia membunuhku. Benar. Kalau begitu lihatlah dari samping. Tak perlu melindungiku. Aku cantik. Cantik. Hari terakhir hidup. Biasanya yang paling cantik. Kenapa? Kau tahu. Pangeran ingin minum teh atau minum darah?
Baik. Biarkan aku minum teh dulu. Ada lagi yang ingin kau katakan? Ada satu hal yang tidak ku mengerti. Selama ini, kau bahkan takut membunuh ayam. Bagaimana bisa membunuhku? Kau tidak bisa mencabut pedang Suanyuan daripada menggunakannya untuk membunuhku. Lebih baik gunakan tusuk konde. Untukmu. Gunakan ini untuk menusuk urat leherku. Aku tidak akan menghindar. Pedang Suanyuan ini tidak hanya memiliki nyawa, tapi juga bisa membuat pilihan. Asalkan diizinkan membunuhmu. Maka saat aku mencabut pedang ini, akan mudah bagiku. Misalnya, semua siluman yang tak terlihat. Aku akan menanyakan satu hal terakhir padamu. Ketakin. Mengapa kau membunuhku? Karena kau adalah wanita paling jahat di dunia. Siapa yang membuatku menjadi wanita paling jahat? Setelah aku mati, akankah ada daji baru yang muncul? Akankah lebih jahat dan lebih buruk dariku? Pangeran, ketika kau membunuh seseorang, pertama-tama kau harus mengenalinya. Siapa sebenarnya dia? Mengapa dia bisa menjadi seperti ini? Jika tidak mengenalinya, aku mati sia-sia, kau membunuh sia-sia. Akan ada wanita yang lebih jahat dariku masuk ke istana, membuat kekacauan besar, menghancurkan semua keluarga. Saudara saling membunuh. Adalah Shang. Adalah ayahku. Benar. Aku menunggu kalimatmu ini. Jangan terburu-buru. Setelah kau mati, aku juga akan membunuhnya. Baik. Kita memiliki keinginan yang sama. Aku tidak mati sia-sia. Kau juga tidak membunuh sia-sia. Kau bisa membunuhku. Jika kau masih ragu, kau tidak akan bisa membunuhku. Mengapa pedang Suanyuan ada di tangannya? Pada akhirnya, itu sampai di tanganku. Yin Jiao berkata, pedang Suanyuan memiliki hidupnya sendiri.
Kekasen. Yin Xiao, apa yang kau lakukan? Setelah aku membunuh Daji, aku akan membunuhmu. Anak Jeraka, kau gila. Anakku sebelumnya gila. Tapi hari ini sama sekali tidak gila. Jika kau tidak berhenti, aku akan membunuhmu. Baiklah. Kalau begitu, ayah juga ikut. Lihat bagaimana anakmu melayanimu. Dengan setia dan berbakti. Guru negara, cepat bantu aku menghabisi anak durhaka ini. Tidak bisa, Raja. Pedang Suanyuan ada di tangan pangeran. Hamba tidak mampu melawannya. Cepat bantu aku. Zhao Yar, jangan pernah membenci ayahmu. Dia hanya tergoda oleh Daji. Zhao Yar, ayahmu pasti akan sadar. Pasti akan kembali menjadi Raja yang bijaksana di masa kejayaan Shang. Dia pasti akan mewariskan tahta padamu, agar kamu bisa menciptakan kejayaan lagi. Mulai hari ini ingatlah, kamu adalah putra mahkota. Kamu adalah raja masa depan Shang. Seorang raja harus percaya diri, raja tidak boleh salah, dan tidak akan salah. Yang salah selalu orang lain. Tolong sampaikan pada putra mahkota, agar dia jangan sekali-kali membenci ayahnya. Raja adalah ayahnya. Dan semua yang dimilikinya adalah pemberian dari raja. Untuk ibu. Hidup dengan baik, Ibu. Ibu. Ingat. Ibu. Jaga baik-baik ayahmu. Ibu. Jiaoer membenci segalanya di dunia ini. Sepatu ini kecil. Buat lagi sepasang. Ayah.
Tunggu sebentar. Ambilkan baskom air. Aku akan membersihkannya. Keluarga ini pergi, harus bersih dan terhormat. Pergilah. Beberapa kata hanya bisa dikatakan pada yang sudah meninggal. Karena yang hidup tidak mengerti. Yang meninggal paling mengerti. Lihat. Pria yang sangat tampan. Dan juga sangat bodoh. Kamu memiliki tulang pahlawan, perasaan kekasih. Takdir putra mahkota. Hanya saja tidak seharusnya lahir di keluarga kerajaan. Paling tidak pantas mati. Aku. Semua orang di dunia ini. Semuanya ingin membunuhku. Sayangnya. Mereka tidak bisa. Akhirnya membunuh diri sendiri. Pergi dengan bersih dan terhormat. Dunia ini tidak ada yang layak untuk dirindukan. Sampai di sana. Katakan pada ibumu. Daji merindukannya. Daji akan segera pergi untuk meminta maaf padanya. Daji akan mati lebih tragis darinya. Aku bahkan sudah sangat menantikan saat itu. Selama aku ada, kamu tidak akan mati. Sudah kubilang sebelumnya. Aku sudah mati sejak hari pertama masuk istana. Sejak hari kamu masuk istana, kamu sudah tidak bisa mati. Segala sesuatu ada akhirnya. Kamu bilang, mengapa pangeran menghilang selama setengah bulan dan kembali dengan perubahan besar? Dan mengapa pedang Suanyuan ada di tangannya? Tidak tahu. Aku juga tidak ingin tahu. Pedang Suanyuan ini awalnya ada di tangan Yang Jian. Itu berarti Yang Jian datang untuk membunuhmu. Tidak mungkin. Pedang ini pasti bukan kakakku yang memberikannya. Tapi Yang Jian sekarang, meski tanpa pedang Suanyuan, bisa menghadapi segalanya dengan percaya diri. Aku sangat senang untuknya. Zisu. Aku merasa Yang Jian sudah datang dengan pasukan besar. Ketika dia masuk ke kota Chaoge, akan ada kehancuran besar dan kelahiran baru. Pada saat itu, jika kamu masih tidak pergi, mungkin tidak akan selamat.
Raja benar-benar bisa menggunakan pedang Suanyuan. Dan bahkan, anak durhaka. Aku sangat membencinya. Membencinya karena ingin membunuh ayah dan raja. Aku benci Yin Jiao memegang pedang yang begitu tajam. Tapi tidak berani membunuh ayah dan raja, benar-benar sampah. Itu karena aku membangunkan ratu dalam hatinya, itu adalah jiwa ratu. Kamu mengizinkannya melakukan ini. Kalau begitu terima kasih. Tapi raja, nyawa pangeran sudah menyatu dengan pedang ini. Pedang ini akan menjadi lebih kuat. Kenapa bisa begini? Jangan-jangan pedang ini hidup. Pedang Suanyuan? Ini adalah pedang dewa pertama di dunia. 100 tahun yang lalu. Jatuh dari istana langit ke dunia manusia. Pedang ini telah meminum darah dewa, darah raja, darah manusia, darah iblis, darah binatang. Berbagai makhluk hidup telah membuatnya melampaui 5 elemen. Memiliki nyawanya sendiri, orang biasa tidak bisa mengendalikannya. Karena, ia akan mencari tuannya sendiri. Siapa tuannya? Di masa depan, yang memegang pedang ini pasti orang yang ingin menghancurkan Shang. Yang Jian. Bukan. Tuanku, lihat pola di pedang ini. Ini adalah hiasan raja. Yang memegang pedang ini pasti seorang raja. Guru negara, pedang hancur. Apa yang bisa melawan? Bahkan jika pedang tuanku masih ada. Di hadapan pedang Suanyuan, itu hanya sehelai kain. Lalu bagaimana? Bakar pedang ini. Bagaimana membakarnya? Hanya satu cara mungkin bisa. Ikat pedang Suanyuan di tiang Paolao. Aku akan memanggil api samudera, ditambah api tiang Paolao. Dan kemarahan raja saat ini mungkin bisa membakarnya menjadi abu. Benarkah? Meski tidak jadi abu, asal api tidak padam, pedang Suanyuan bisa terkurung selamanya. Aku berterima kasih padamu, Guru Negara. Cepat lakukan. Aku akan bersiap. Pemegang pedang adalah raja masa depan. Jangan-jangan akhir Shang sudah dekat? Aku tidak mengizinkan. Tinggal 3 hari. Kota hancur. Negara runtuh. Dunia terbalik. Kamu benar-benar tidak pergi? Aku tidak akan pergi. Semua ini karena aku. Harus berakhir karena aku juga. Aku ingin melihat sampai akhir. Saat ini, sudah terlalu lama kutunggu. Aku akan menemanimu melihat. Pokoknya aku tidak akan membiarkanmu mati. Setelah bencana, aku pasti akan membawamu pergi jauh. Kamu tahu, aku tidak akan pergi bersamamu. Katakan padaku, seseorang yang penuh dosa, apa nasib terburuk setelah mati? Apakah kamu benar-benar ingin membuat raja yang bodoh itu sampai seperti ini? Katakan padaku. Setelah mati, terjun ke neraka yang gelap tanpa batas. Lumpur api mendidih. Para penjaga neraka yang mengerikan, berulang kali menusuk, mencabik usus, dan menguliti orang. Mati lalu hidup kembali. Hidup lalu cepat mati lagi. Berulang tanpa akhir. Meski sesekali bisa melarikan diri, jalan berbahaya dipenuhi pedang dan tombak. Jika ingin lari, harus berlari tanpa alas kaki. Tapi segera, kaki akan hancur berdarah.
Di kedua sisi tebing, musuh saling memandang, mengumpat dan menuduh. Tiba-tiba bergabung dengan keras, menghancurkan pelarian menjadi adonan daging kurang dari 1 inci. Jiwa dan roh tercerai-berai. Selamanya tidak bisa terlahir kembali. Benarkah? Baiklah. Katakan padaku, bagaimana cara memasukkan seseorang ke neraka ini? Aku tidak akan memberitahumu. Katakan padaku. Aku ingin tahu. Lapor Paduka, Raja memerintahkan Paduka ke Kintianjian. Kintianjian? Apa urusan raja memanggilku? Hamba tidak tahu. Ada apa ini? Lapor Raja, sepertinya ada masalah di Tiang Paoluo. Tiang Paoluo? Apa yang terjadi? Siapa yang berani? Lapor Raja. Pangeran Yin Jiao mengayunkan pedang sekali. 30 bendera raja, semuanya putus. Omong kosong. Bagaimana mungkin satu pedang memutus 30 bendera raja? Hamba tidak salah. Saat itu pangeran memegang pedang Xuan Yuan. Baginda. Guru negara. Bukankah kau seharusnya di Tiang Paoluo menggunakan api suci San Wei Mu? Membakar pedang Xian Yuan? Kamu berhasil? Pedang itu hancur? Tentu saja. Pedang Xuan Yuan tak tahan dengan api suci San Mei milikku. Berubah menjadi kilat dan terbang ke langit. Kurasa, api suci Mu tak bisa menghancurkan pedang Xuan Yuan. Sebaliknya, kamu sendiri yang terbakar sampai rambut dan janggut hangus. Pedang Xuan Yuan itu terbang ke langit. Raja bijaksana, tebakanmu tepat sekali. Benar. Tapi, pedang Xuan Yuan dalam api suci San Mei milikku. Semakin terbakar semakin ajaib, sampai mataku silau melihatnya. Akhirnya berubah menjadi kilat dan terbang ke langit. Bahkan Tiang Paoluo, milik raja ikut hancur berantakan. Sampah. Benar. Aku Shen Gongbao, memang sampah. Tapi Raja, sampah seperti aku ini. Baru saja menggunakan besi dari Tiang Paoluo, ditambah dengan jimat yang sangat kuat, untuk Raja. Membuat pedang baru untukmu. Pedang Raja sebelumnya, dibuat dari besi gunung Tai, dan api petir. Ditempa selama 7 bulan baru berhasil. Kamu hanya butuh setengah shichen. Sudah bisa membuat pedang raja baru? Manusia biasa tidak bisa. Tapi aku Shen Gongbao bisa. Di mana pedang raja baru yang dibuat guru negara? Tunggu dulu Raja. Masalah tamparanmu tadi belum selesai. Aku rasa tamparan Raja tadi terlalu ringan. Kamu mau apa? Aku ingin Raja menamparku sekali lagi. Guru negara, apa katamu? Aku ingin Raja menamparku sekali lagi, tadi yang kiri. Sekarang Raja harus tampar yang kanan, biar seimbang. Cepat. Aku tidak akan membunuh Raja. Ayo cepat. Setelah menamparmu, apa yang akan terjadi padaku? Itu baru tahu setelah ditampar. Eo.
Guru negara, kamu ingin aku benar-benar menampar? Tentu saja, dan harus sekuat tenaga. Bukankah di masa mudamu Raja bisa menangkap 5 harimau dan merobek 9 sapi dengan tangan kosong? Gunakan kekuatan itu, ayo. Eyo. Pendeta kerajaan, kamu nyaman. Nyaman? Sudah 500 tahun tidak pernah senyaman ini. Sejak aku mulai bertapa, yang kurang hanyalah tamparan dari sang raja. Hari ini aku sudah sempurna. Shen Gong Bao. Kamu sebenarnya siluman apa? Shen Gongbao ini adalah kucing jahat yang jadi siluman. Dia adalah murid Yuan Shi Tianzun. Meski kemampuannya tidak seberapa, tapi dia punya tubuh yin yang. Dia bisa berjalan ke depan dengan 2 kaki, tapi matanya melihat ke belakang. 2 kaki binatang ini bisa menginjak seluruh aliran energi bumi. 2 mata pencuri ini bisa melihat hati nurani manusia. Katakanlah Ratu Daji, lagi pula kamu sebentar lagi mati. Cepatlah. Senjata terbesarnya adalah mulut busuk ini. Cukup dengan membuka mulut, dia bisa memengaruhi. Bisa membuat bintang dan bulan kehilangan cahaya, racun terasa manis. Raja menjadi bodoh, pahlawan terjebak, bisa membuat hati manusia kacau. Membuat istana kerajaan menjadi gila dan kerasukan. Baginda, Anda sudah lama terpengaruh olehnya. Dan terpengaruh dengan sangat nyaman. Daji, jangan bicara sembarangan lagi. Pendeta kerajaan, kembalilah ke wujud aslimu. Baginda, ini memang wujud asli saya. Baginda tidak suka? Suka. Cepat kembalilah ke wujud aslimu. Saya berterima kasih atas tamparan Baginda tadi. Pendeta kerajaan, di mana pedang kerajaan yang baru? Ambilkan pedang. Jurus pedang yang bagus membuat mataku berkunang-kunang. Pedang ini masih agak terlalu ringan. Pedang kerajaan yang sebelumnya lebih mantap daripada yang ini. Tapi pedang Baginda yang sebelumnya bukan tandingan pedang Suanyuan. Pedang ini lebih hebat dari pedang Suanyuan. Daji sepertinya pernah bilang, yang paling hebat darimu adalah mulutmu itu. Baginda tidak percaya kata-kataku. Baiklah, cobalah uji pedangnya. Dengan apa kita akan menguji pedangnya? Coba di sini saja. Pangeran memegang emas Suanyuan, cukup dengan sekali tebas kosong. Bisa memotong 30 bendera kerajaan yang lebih menjengkelkan. Jia memasuki sinar matahari. Mengganggu ketenangan para kaisar terdahulu. Kalau begitu, Baginda mau mencoba menggunakan pedang di tangan itu? Paisaka Sinar Matahari Daipatang? Jika pedang spiritual diberi darah raja, kekuatannya akan meningkat drastis.
Wahai raja terdahulu, leluhur, hamba bersumpah untuk menjaga warisan leluhur dan menciptakan kejayaan dinasti Shang kembali. Bagus, bagus. Roh para leluhur pasti merasa lega. Dunia damai. Tapi, hamba ingin mencoba pedang ini dengan sebuah kepala. Dengan berani, hamba meminta Yang Mulia mengambil kepala hamba untuk menguji pedang. Kau telah mengikuti hamba seumur hidup. Mengapa kau ingin mati? Hamba sudah lama tidak ingin hidup, hingga hari ini. Hamba semakin tidak ingin hidup. Yang Mulia, tunggu sebentar. Biar hamba yang mencoba pedang ini. Kekasih, mengapa kau seperti ini? Seorang raja membunuh. Tidak perlu bertanya mengapa. Tapi karena Yang Mulia bertanya, maka hamba akan jujur. Yang Mulia sudah lama mendengar orang berkata, Daji adalah sumber malapetaka, wanita iblis yang menipu raja. Dia harus mati agar dunia damai. Hamba sudah lama mendengar rumor ini. Tapi hamba masih percaya. Hamba tidak tega membunuhmu. Karena kau adalah harta berharga hamba. Tapi hari ini, kau memanggil hamba ke sini hanya untuk membunuh hamba sebagai persembahan. Lalu menggunakan kepala hamba untuk menghentikan pasukan yang akan menyerang Shang. Yang Mulia tahu dunia sudah kacau. Di hati Yang Mulia, istri, anak, teman, atau bahkan darah daging sendiri, semua tidak penting. Semua orang bisa mati, semua orang bisa ditinggalkan. Hanya dinasti yang tidak boleh hilang. Kau berbicara dengan baik. Daji, kau bilang mulutku tajam. Tapi mulutmu tidak kalah tajam denganku. Jika kita bekerja sama, mungkin. Kita berbeda. Aku berjalan maju dengan mata melihat ke depan, kau berjalan maju dengan mata melihat ke belakang. Jadi, aku semakin jauh, bahkan tidak pernah menoleh. Sementara kau semakin mundur. Selamanya tidak akan masuk ke jalan yang benar. Raja, cepatlah gunakan kepala Daji untuk menguji pedang. Kalau tidak, nanti tidak akan sempat. Mengapa tidak sempat? Lapar. Lapor kepada Raja, 11 Bohou GFA yang baru naik tahta. Telah memimpin pemberontakan. Dia menyatakan diri sebagai raja, mengibarkan bendera Dayo. Dan memimpin pasukan besar menyerang Saoge. Raja, saat ini kepala Daji sudah tidak berguna lagi. Anda harus Pergi. seharusnya menggunakan kepala Anda sendiri untuk persembahan leluhur.
Hentikan pergerakan pasukan. Yang Jian. Anda memimpin mereka untuk mundur ke belakang formasi, tanpa perintah saya. Jangan bertindak gegabah. Siap. GFA kecil, Anda hanya memiliki. Pasukan kecil ini berani datang ke sini menyerang Saoge. Apakah Anda datang untuk mencari kematian? Aku melihat sekilas. Tahu bahwa pasukan Anda tidak sampai 30.000 orang. Jenderal Wen sudah kembali setelah memadamkan pemberontakan. Saoge memiliki 300.000 pasukan. Bahkan dengan mayat. Cukup untuk menghancurkan kalian, semut kecil. Atas perintah langit, serang Shang yang kejam. Pasukan, dengarkan perintah, mulai perang. Atas perintah langit serang Shang. Buka gerbang kota, bunuh mereka. Bunuh semua untukku. Injak para pemberontak yang sombong ini. Kenapa pemberontak semakin banyak dibunuh? Apa ini? Apa sih sihir apa ini? Raja. Cepat mundur, tutup gerbang kota. Kita terjebak dalam tipu daya Jiangxia. Tidak bisa mundur. Pasukan kerajaan Shang yang agung. Hanya bisa mati dalam pertempuran, tidak boleh mundur. Mulai rencana kebangkitan. Jika terus bertempur seperti ini, semua pasukan pertahanan kita akan berubah menjadi pasukan You. Cepat tutup gerbang kota. Apa? Tutup gerbang kota. Kalian para pemberontak tidak setia, berani membelot di medan perang. Berani mengkhianati aku. Raja, mereka sudah mati untuk negara sekali. Apakah mereka bahkan setelah mati masih mengkhianati aku? Raja, sampai saat ini, hanya dengan meminjam naga pelindungku. Aku akan bertarung sampai mati.
Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Apakah ini takdir? Takdir ingin menghancurkan dinasti Shangku. Bukan takdir. Ini semua ulahmu, kau yang mendatangkan kehancuran. Kau sendiri yang memicu semua ini. Jiang Ziya. Kau. Ternyata semua ini sihir jahatmu. Mengendalikan mayat-mayat ini, membuat mereka melawanku. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya arwah mereka yang menderita. Memberi mereka kesempatan untuk hidup kembali, biarkan mereka memilih. Sekali lagi. Hidup kembali, kedengarannya indah. Kalau begitu katakan padaku, para prajurit ini. Mereka hidup atau mati sekarang? Mereka mati penuh dendam, tapi jiwa mereka tetap hidup. Kami mati penuh dendam, tapi jiwa kami tetap hidup. Kami mati penuh dendam, tapi jiwa kami tetap hidup. Orang mati tak bisa hidup kembali. Itu hukum alam yang abadi. Jiang Ziya, meski kau dewa, kau melawan takdir. Tidakkah kau takut dihukum oleh langit? Aku tidak takut. Karena aku bukan dewa. Aku manusia. Manusia yang mengangkat dewa. Kau masih bilang bukan dewa? Langit tidak adil. Jiang Ziya. Kau bodoh dan tua, tak punya prestasi. Tanpa bantuan kekuatan dewa, bagaimana mungkin seorang pemberontak sepertimu bisa sampai sejauh ini? Dengan apa kau mendapatkan semua ini? Kau pikir aku mendapatkan apa? Aku tidak punya apa-apa. Aku pernah kehilangan segalanya. Sangat mirip denganmu saat ini. Kau berani membandingkan dirimu denganku? Di hadapan sihirmu, aku ini apa? Kau bahkan bisa mengangkat dewa. Sedangkan aku, Raja Shang yang agung, sekarang tak bisa memanggil satu prajurit pun. Kau terpilih oleh langit, ditakdirkan menjadi penguasa 3 dunia. Segala sesuatu di dunia ini milikmu, tapi aku tidak terima kalah. Aku mati pun tidak akan rela. Apakah langit benar-benar memilihku? Jika itu benar, kau harus berpikir, mengapa langit memilihku? Bukan kau? Karena aku bukan murid Tianzun. Karena aku tidak seberuntung dirimu, salah. Karena justru di dalam hatiku, sama sekali tidak ingin menjadi raja, sedangkan di hatimu terlalu ingin menjadi raja. Kamu tidak ingin menjadi raja? Lalu apa yang kamu inginkan? Kamu bersusah payah membantu GFA menyerang Shang. Kalian hanya ingin merebut kekuasaanku. Bukankah ini semua untuk merebut tahta dan kekuasaan? Jishina, jujur saja, hidupku sampai sekarang, bagiku, bahkan hanya setetes air mata dari seseorang yang mencintai, lebih berharga daripada apa yang kamu sebut sebagai tahta dan kekuasaan. Kamu tidak menginginkan kekuasaan? Lalu mengapa kamu mengembalikan pasukan Shang? Seharusnya tidak ada pasukan Shang di dunia ini. Juga tidak ada pasukan You. Yang ada hanyalah orang-orang yang merindukan kebebasan. Merindukan kebahagiaan yang seharusnya dicintai dan mencintai. Satu persatu, kehidupan yang singkat namun berharga. Tapi sekarang, mereka semua menjadi korban dan tumbal yang tidak beruntung. Tiaxian, bukalah matamu lebar-lebar, lihat baik-baik siapa mereka sebenarnya. Yang akan menghancurkanmu, bukan Raja Wu, bukan pasukan You, apalagi aku, melainkan semua orang yang telah kamu sakiti, yang menderita karena kamu. Bukankah kamu hanya ingin mencaci maki aku? Aku adalah raja yang lalim dan kejam. Apakah semua ini adalah akibat dari perbuatanku sendiri?
Ucapan seperti ini sudah kudengar ribuan kali. Tapi apakah kamu bisa memahaminya? Kamu sama sekali tidak percaya. Kamu punya alasanmu sendiri. Di dalam hatimu, kamu tidak pernah merasa bersalah. Kamu memuja kekejaman dan percaya pada kekuasaan. Kamu menganggap semua ini adalah hal yang wajar. Bahkan jika kamu membantai seluruh dunia, di dalam hatimu sendiri, kamu tetap merasa tidak bersalah. Karena aku tahu, kamu sendiri juga adalah korban dari dirimu sendiri. Apakah semua yang terjadi di depan mata ini benar-benar yang ingin kamu lihat? Jishina, jika aku memberimu kesempatan untuk terlahir kembali, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku adalah raja. Bahkan jika terlahir kembali 10.000 kali, aku tetaplah raja. Jika kau percaya padaku, buka gerbang kota. Akhiri perang yang sia-sia ini. Aku berjanji padamu, memberimu kesempatan untuk terlahir kembali. Tidak mungkin. Aku masih memiliki Perdana Menteri Wen. Aku masih memiliki penasihat kerajaan. Bahkan jika aku hanya tinggal seorang diri, aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan memberitahumu, batu warna-warni itu begini. Kalian-kalian, biarkan aku melihat. Kembalikan padaku. Sudah cukup, sudah cukup. Sudah cukup, berikan padaku, biarkan aku bermain sebentar. Kau kembalikan padaku. Tunggu aku, kau kembalikan padaku, aku pasti akan membawamu keluar dari istana. Ini milikku, kembalikan padaku. Datang, keluar. Yang Jian, jangan lupa. Kita sudah sepakat, monster pertama akan kuhadapi. Itu manusia bukan monster, aku bilang dia monster kenapa? Apa yang kau lakukan? Katakan, kau tidak bisa begitu. Jian Gon Lari, berhenti, dia bukan monster. Jifa. Marquis Ernest Bo. Perdana Menteri Wen di seluruh dinasti Shang. Kau adalah orang yang paling kuhormati, hingga sekarang pun begitu. Marquis Ernest Bo. Para bangsawan dari 4 penjuru, yang paling dipahami langit, adalah ayahmu Ji Chang. Dan juga tahu betul ambisinya yang besar. Karena keadaan sudah seperti ini. Sekarang 3 bagian dunia, 2 diantaranya milik 11 Qi. Tidak tinggal di rumah mengurus 11 Qi, datang ke Zhaoge untuk apa? Rakyat menderita. Aku atas perintah langit, mengangkat senjata melawan Shang.
Harap Perdana Menteri Wen meninggalkan kejahatan dan beralih ke kebaikan. Markuis 11 Bo, Perdana Menteri Wen. Di seluruh dinasti Shang, kau adalah orang yang paling kuhormati. Hingga sekarang pun begitu, Markuis 11 Bo. Para bangsawan dari 4 penjuru. Yang paling dipahami langit adalah ayahmu Ji Chang. Dan juga tahu betul ambisinya yang besar. Karena keadaan sudah seperti ini. Sekarang 3 bagian dunia, 2 di antaranya milik 11 Qi. Tidak tinggal di rumah mengurus 11 Qi, datang ke Zhaoge untuk apa? Rakyat hidup dalam penderitaan. Aku, sang pangeran, atas perintah langit, mengangkat senjata menggantikan Shang. Aku mohon, Guru Wen, tinggalkan kejahatan dan beralihlah ke kebaikan. Jika bicara tentang sang raja, aku lebih mengenalnya daripada kamu. Jika mencaci sang raja, aku lebih keras dan lebih kejam daripada kamu. Namun, sebagai seorang menteri, bisakah karena raja tidak bermoral, lalu memberontak dan mengkhianati negara serta raja? Dari perkataan Guru Wen, sepertinya kamu nekat menghalangi, seperti belalang melawan roda. Gerombolan kecil seperti kamu, menurutku, lebih baik menyerah di tempat. Itulah yang benar. Dalam 2 hari, aku pasti akan menaklukkan Zhaoge. Jika ingin menaklukkan Zhaoge, kecuali melewati mayatku. Teruslah melangkah. Aku tidak akan menginjak mayat guru. Hanya akan mengusung mayat guru masuk kota, dan memakamkan guru dengan hormat. Jifa, aku sudah tua sekarang. Sudah tidak punya banyak waktu. Segera angkat senjata, dan mulailah pertempuran. Guru Wen, jagalah dirimu. Jifa, di medan perang, kita bertarung hidup mati, saat itu tidak perlu mengulur waktu. Aku telah bersumpah pada mereka. Pasti akan membalas dendam untuk mereka. Sekarang keinginanmu sudah tercapai. Kamu tidak perlu lagi terbelenggu oleh kebencian. Kamu bebas. Bebas. Ya. Aku sudah tidak punya ikatan lagi. Hanya ingin tahu bagaimana caranya terjun ke neraka kegelapan abadi, seperti itu. Aku akan benar-benar bebas. Kamu tidak perlu tahu. Karena aku akan menemani kamu pergi bersama. Takdirku sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu teruslah menjadi siluman rubahmu. Tidak perlu pedulikan aku. Apakah kamu lupa? Kita sudah lama menyatu menjadi satu. Aku tidak bisa lepas dari kamu. Itu karena kamu selalu mengurungku, bukan keinginanku. Sekarang, aku hanya berharap kamu segera pergi dari sini. Yang Jian sudah datang. Dia yang akan membawamu pergi dari sini. Bahkan seperti ini. Kau sama sekali tak merasa berat hati? Baru saat itulah aku menyadari. Aku tak bisa melepaskannya. Semua ini sudah berakhir. Aku akan pergi bersamanya.
Para jenderal, ikutlah aku menghadapi musuh. Ya, Pionil. Para jenderal, dengarkan perintah. Mulai perang. Pionil. Razakan Kambakangku. Permaisuri Daji. Jika ingin terjatuh ke neraka kegelapan abadi, senjata biasa tak akan bisa. Harus dipenggal langsung oleh pedang Suanyuan. Di mana pedang Suanyuan sekarang? Ia sedang menunggu tuannya yang baru. Orang itu bernama GSA. Tu Xing San. Sang Perdana Menteri memanggilku. Tu Xing San Telangla. Masuk ke dalam kota untuk melihat-lihat. Jangan berisik. Masuk diam-diam. Perdana Menteri, aku pasti masuk diam-diam. Cara lain aku juga tak bisa. Aku ingin kau pergi ke istana. Ini sangat penting, hanya kau yang bisa menyelesaikannya. Sangat penting? Perdana Menteri, katakanlah. Bunuh siapa? Bukan menyuruhmu membunuh. Menyelamatkan. Ini lebih sulit daripada membunuh. Baiklah Perdana Menteri, katakanlah, selamatkan siapa? Bagaimana caranya? Apa? Kau ingin aku mengikat Daji? Jangan berteriak. Mengikatnya untuk menyelamatkannya. Aku punya sebuah jimat. Tempelkan di tali penjikatmu. Setelah ditempel, bisa membuat Daji langsung menghilang. Sekaligus membuatnya tak bisa bicara dan bergerak. Lalu setelah diikat, sembunyikan dia. Langsung kembali, ingat ya? Mengerti Perdana Menteri, tenang saja, aku pasti berhasil. Siapa? Sakit sekali.
Jenderal Deng, beri ampun, cukup sampai di sini. Jangan sampai mencelakai nyawa. Guru, datanglah. Apa guru tidak apa-apa? Guru bahkan bisa menghidupkan yang mati, bagaimana bisa begini? Kamu tidak tahu. Sekali mati itu sakitnya bukan main. Kalau bukan karena terpaksa. Guru. Aneh, mereka yang dipukul, kenapa kamu yang sakit? Inilah harga yang harus dibayar untuk menghidupkan yang mati. Memukul siapapun sama dengan memukulku, mati siapapun sama dengan matiku. Guru. Ternyata begitu. Betapa besar penderitaan yang guru alami untuk menyelamatkan prajurit-prajurit ini. Bisakah guru bertahan? Sepahit apapun, itu sepadan. Sakit dari senjata biasa, aku bisa gigit gigi. Selalu bisa bertahan. Tapi ada juga rasa sakit yang tak bisa guru tahan. Tentu saja, kalau benar-benar tak tahan. Aku hanya bisa menjadikan mereka dewa. Aku mengerti. Hanya dengan menanggung penderitaan yang luar biasa, bisa mendapatkan kelayakan menjadi dewa. Zisu, perang besar telah tiba. Aku tidak akan membela Shang maupun membantu 11 Qi. Bagaimanapun katamu, aku takkan ikut perang. Sekarang GFA sudah di depan pintu gerbang. Ini kesempatan emas kita untuk membersihkan dunia. Kesempatan emas apa? Kita bisa menunggu sampai kedua belah pihak sudah kelelahan, lalu tiba-tiba menyerang dan menguasai mereka semua. Aku mengerti. Kamu ingin aku membantumu menyatukan 3 dunia, ya? Zisu. Bukan Shen Gongbao tidak tahu diri. Bukan aku ingin menyuruhmu, tapi jika kita berdua bekerja sama, pasti bisa membuat Tianzun tunduk. Tak terkalahkan di dunia. Jangan takut, diam di sana. Tu Xingsan. Shen Gongbao. Kita bertemu lagi. Aku sengaja datang untuk berterima kasih. Kamu telah menjodohkanku dengan baik. 1000 hitungan, tapi tidak menyangka Deng Chenyu bisa tertarik pada setan jelek sepertimu. Sebanyak apapun muslihatmu, takkan bisa mengukur cinta sejati di dunia. Pantas saja kamu mengangkat batu untuk menginjak kaki sendiri. Di mana Daji? Pertanyaan yang bagus, aku juga ingin bertanya padamu. Aku susah menemui istana Shosian. Kok Daji nggak ada? Di mana Daji? Daji. Aku tanya, di mana Daji? Jangan buru-buru. Daji. Bukannya di sana? Jangan. Ayo, tangkap aku. Kalian jangan buang-buang tenaga. Daji sudah aku curi, kalian nggak akan bisa menemukannya.
Perdana Menteri, aku berjasa. Kakak, Perdana Menteri. Jangan berisik, sudah kubilang, ini rahasia. Apalagi jangan sampai yang Jian dengar. Kalian ngomong apa? Ada sesuatu yang kalian sembunyikan dariku? Aku ada urusan, istriku cari aku. Aku duluan ya. Yang Jian, terima perintah. Guru, jangan perintah dulu. Sebenarnya ada apa? Jangan tanya. Rahasia langit tidak boleh dibocorkan. Ada hubungannya dengan Daji? Guru sudah janji padamu, tidak akan lupa. Tenang saja. Benarkah guru akan membantuku menyelamatkan Daji? Di mana dia sekarang? Aku tidak bisa memberitahumu. Pulanglah dan berperang dengan tenang. Saat waktunya tiba, kamu akan mengerti sendiri. Aku tidak percaya padamu. Kenapa? Ada dua hal yang membuatku tidak percaya padamu. Yang pertama adalah mata hitammu. Mata hitam sudah tidak ada lagi. Yang tersisa adalah mata langit. Baiklah, semoga begitu. Yang kedua adalah tombak di tanganmu. Aku khawatir kamu tidak bisa mengendalikannya. Masa tidak bisa dikendalikan? Ini senjataku sendiri. Aku bisa menggunakannya sesuka hati. Kalau begitu, kenapa waktu itu kamu melukai Daji? Itu kecelakaan. Kamu tidak takut? Kali ini akan terjadi lagi? Yang Jian. Sebenarnya yang paling guru khawatirkan adalah hatimu. Orang yang terlibat seringkali bingung karena terlalu peduli. Yang paling ditakuti adalah hal yang tidak terduga. Jangan lupa, sekarang kita sedang mengubah takdir dengan kehendak manusia. Yang paling tidak guru inginkan adalah kamu melihatnya dengan matamu sendiri. Masa depan yang pernah kau lihat menjadi kenyataan. Pergilah pada guruku. Pulanglah. Daji. Kenapa? Kenapa bahkan aku tidak bisa menemukanmu? Bagaimana bisa aku menghilangkanmu? Zisu. Siapa sangka? Bahkan ada hari di mana kau tidak bisa menemukanku. Seharusnya aku sudah memikirkannya. Hari ini akan tiba cepat atau lambat. Kau punya hidupmu sendiri. Kita akhirnya bukan satu orang. Pergilah, Zisu. Selamanya tinggalkan aku. Hanya dengan tidak menemukanku lagi, kau bisa meraih kebebasan. Naonya. dasar setan, kau lari kemana lagi? Kau pergi selingkuh atau mencuri anggur? Aku pergi mencuri Daji. Bukan, jangan salah paham. Aku pergi membantu Perdana Menteri berjasa. Perdana Menteri melarangku bicara. Apa yang kau omongkan? Aku tidak mengada-ada, aku benar-benar. Aku mengikat Daji dengan tali dewa. Apa yang kau lakukan pada Daji? Kalian selesaikan sendiri. Jawab aku. Aku mengikatnya untuk menyelamatkannya, asal nyawanya terlindung. Sedikit sakit tidak apa-apa. Seberapa sakit? Ini sulit dijelaskan, tergantung siapa yang diikat. Kalau aku, sebagai ahli, aku tidak akan melawan. Karena semakin dilawan semakin kencang. Seberapa kencang? Ini juga sulit dijelaskan, siapa mau menyiksa diri. Saya tidak tahan dengan rasa sakit. Kalau benar-benar ada yang menyiksa diri. Ada orang seperti itu. Daji adalah orang seperti ini. Jika dia berjuang, bukankah dia akan tercekik mati? Ini tidak terpikirkan olehku. Perdana Menteri menyuruhku pergi untuk menyelamatkannya. Ini bukan menyelamatkan, ini malah membahayakannya.
maafkan aku. Anda pernah berkata, keinginan manusia bisa mengubah takdir. Tapi takdir ini harus kuubah sendiri. Yang Jian, Kakak, Xiao Yi, kamu tidak boleh pergi. Aku tidak bisa menghentikannya. meski tidak bisa, aku harus pergi. Aku harus melindunginya. Xiao E, guru akan menemanimu. Raja, aku akan masuk kota untuk mencari Yang Jian. Aku berjanji padanya, aku paham, pasti akan melindunginya. Aku yang akan memimpin pertempuran di sini. Baik, ingatlah. Raja Shang sudah hampir kalah. Setelah masuk kota, jangan banyak membunuh jika bisa dihindari. Daji. Ayah. Ibu. Tunggu aku menemukan adik. Baru akan kembali untuk berziarah. Adik. Kakak. Hanya kamu yang bisa menemukanku. Dalam balas dendam kita berdua, mana yang bisa menghilangkan dendam orang tua? Aku yang membuat Raja Shang jatuh, hingga negaranya hancur. Atau kakak yang membangun negara baru di tanah ini? Kita punya keinginan yang sama, tapi memilih jalan berbeda. Kakak memilih cahaya, sementara aku tetap dalam kegelapan. Tapi aku tidak pernah menyesal. Aku akan membayar semua yang kulakukan. Karena hanya dengan kematianku, dunia baru kalian bisa terwujud.